Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Zuma Sensei. Di video ini, aku akan membahas tentang tutorial-tutorial yang berkaitan dengan Microsoft Excel, khususnya untuk kamu-kamu yang masih pemula atau masih baru belajar menggunakan Microsoft Office Excel. Jangan di skip video ini sehingga kamu tidak akan kelewatan informasi-informasi yang akan aku berikan. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah membuka Microsoft Excel 2013. Di sini kebetulan saya sudah membuat shortcutnya di halaman desktop. Jika kalian tidak menemukan shortcutnya di desktop, kalian bisa mencarinya nanti pada halaman pencarian ya, di sini ketik saja sini Excel ya, atau di bagian tombol start. Ini kadang-kadang sudah ada di desktop, saya tinggal klik sini dua kali, klik Blackboard Pro, kemudian Anda akan disajikan tampilan awal daripada halaman kerja Microsoft Excel. Coba kalian Anda perhatikan di sini ada beberapa menu ya. Ini kalau istilah itu dengan nama istilah tab ya. Ada tab home, ada tab insert, tab ya, formula, data dan seterusnya. Di mana setiap tab ini dia memiliki ribbon. Dalam ribbon itu dapat grup-grup ya seperti ini. Contoh misalnya pada tab home itu dia ada ribbon ya. Kemudian dalam setiap ribbon itu dia ada grup, misalnya untuk report, ya dengan font, collectment, number dan seterusnya. Begitu pula dengan tab insert ya, di situ juga ada grup-grup table, illustration, kemudian chart dan sebagainya. Di mana dalam setiap grup ini ada tombol-tombol atau istilah kita yaitu menyebutnya sebagai button ya. Karena di bawah ribbon ya itu ada properties. Ini akan menampilkan properties daripada sel yang aktif. Sebelum kita ke bagian properties, ya Anda bisa lihat di sini ada kotak-kotak kecil ya. Kotak-kotak kecil ini biasa dalam Excel dikenal dengan istilah sel. Di mana setiap sel ini itu adalah perpaduan antara kolom dan baris. Misalnya saya mengklik pada sel di sini, maka Anda bisa perhatikan pada kolom properties di situ tertulis C4, bermakna bahwasanya sel ini atau sel yang aktif ini berada pada kolom C baris ke-4. Atau jika misalnya kita pilih yang ini perhatikan lagi di bagian propertiesnya adalah E10, berarti sel ini berada pada kolom E baris ke-10. Dalam Excel juga ada istilah namanya kolom dan baris. Setiap huruf A, B, C dan seterusnya ini dikenal dengan nama kolom. Contohnya ini kolom A, kolom B, kolom C dan seterusnya. Sementara kalau angka 1, 2, 3 dan seterusnya ke bawah ini dikenal dengan istilah baris atau rows. Jadi Excel itu dia pasti terdiri daripada kolom dan baris. Kemudian ada juga istilah dalam Microsoft Excel itu yang kita kenal dengan istilah ring. Itu adalah perpaduan dari beberapa buah sel. Misalnya saya ingin memadukan dari sel ini ke sini misalnya ya. Maka perpaduan beberapa buah sel ini dikenal dengan istilah ring ya. Kemudian dalam Excel juga ada istilahnya sheet. Di bagian bawah ini ada sheet 1 tertulis. Sheet ini kalau kita analogkan dengan buku ya, ini adalah lembaran. Jadi kalau sheet 1 itu lembaran pertama, nanti bisa kita buat sheet 2 di lembaran kedua dan seterusnya. Untuk menambah lembaran ini tinggal kalian klik saja tanda plus ya, maka dia akan membuka sheet yang sebelumnya, nanti dia akan buka lagi sheet sebelumnya. Dimana pada sheet ini kita bisa membuat data yang berbeda. Mungkin sekilas tentang Microsoft Excel, kita langsung membuat sebuah tabel sederhana di Microsoft Excel ini. Pertama kita akan buat judul dulu. Misalnya saya di sini ingin membuat data siswa,
saya ketikkan data siswa SMA, misalnya SMA Batu Tinggi ini. Kemudian kita buat nama kolomnya itu misalnya nomor, kemudian nama. Coba diperhatikan, setiap nama kolom itu harus kita tulis pada kolom yang berbeda ya, tidak boleh kita tulis pada kolom yang sama. Contohnya nomor itu pada kolom A, nama pada kolom B. Kemudian misalnya LP ya, tulis kalian untuk laki-laki atau perempuan pada kolom C. Kemudian ini kelas misalnya pada kolom B. Oke, kalau perhatikan pada halaman kerja ini ya, cuma besar, maka kalian bisa melihat bahwasanya kolom untuk nomor itu terlalu besar, sehingga kolom untuk nama itu terlalu kecil, sehingga nama-nama siswa ini menjadi terpotong. Kolom untuk laki-laki perempuan itu terlalu besar, dan kolom untuk kalian juga terlalu besar. Jadi kita bisa mengatur lebar atau kecilnya kolom dengan cara jika kita ingin mengecilkan kolom A, tinggal bawa kursor kalian di antara A dan B seperti ini, klik tahan, tarik ke belakang untuk mengecilkan. Nah, sementara jika ingin membesarkan, itu tinggal letakkan kursor kalian pada kolom itu dibesarkan, kemudian tarik ke depan sejauh mana yang ingin kalian besarkan, seperti itu, ini akan besar. Nah, juga untuk yang kolom C kita kecilkan, kolom D kita kecilkan sesuai dengan tempat. Kita akan mengatur alignmentnya. Caranya adalah kita blok semua dulu untuk nama kolomnya, kemudian biar lebih bagus kita posisikan nama kolom ini di tengah-tengah sel. Caranya adalah kita menggunakan center ya, center maka dia akan berada di sel. Itu pula dengan angka 1 sampai 5 ini kita blok, kita taruh di tengah sel ya, kita. Kemudian laki-laki perempuan dan kelasnya juga sama, kita mau ya sekalian, kemudian kita beri center. Dia akan berada di tengah daripada sel. Selanjutnya kita akan mencoba menghitamkan ya judulnya. Kita tahu dulu, kita blok judul daripada kolomnya, kita pilih bold untuk menebalkan. Sementara untuk judul ini kita kasih besar judulnya ini, kita klik ya, kemudian kita pilih kurang lebih jadi 14 ya, kemudian kita buatkan. Langkah selanjutnya adalah kita ingin membuat garis ini. Kita ingin membuat garis ya. Kemudian kita masuk ke font ya, kita pilih border, kita pilih all border sehingga dia seperti garis. Kita ingin membuat judul ini biar terletak pas di tengah-tengah daripada tabel. Dan caranya adalah kita blok judulnya atau teks ini sepanjang tabel, kemudian kita pilih make center. Fungsi make center ini adalah untuk menggabungkan beberapa fungsi menjadi satu sel, sehingga kita buat seperti ini ya, posisi daripada teks ini akan selalu berada di tengah ya. Selanjutnya adalah kita akan menyimpan file ini, karena kita klik file, kemudian kita pilih save, kita pilih komputer, kita pilih terus, kemudian pastikan atau tentukan di mana kalian ingin menyimpan data kalian. Misalnya saya ingin menyimpannya di desktop. Ya. Kalian bisa membuat sebuah folder ini dengan cara membuat folder, atau langsung saja kalian save di sini. Tapi jangan lupa untuk mengganti terlebih dahulu foldernya. Misalnya ini latihan 1. Nanti ketika kalian ingin mengedit, misalnya tabel ini mungkin ada penambahan atau ada mungkin
salah kalau dapat edit, maka caranya adalah untuk menyimpannya itu kalian cukup tekan saja tombol ini di atas tombol save ini, ikon save ini di atas ini, di atas tekan saja, atau boleh juga kalian tekan Ctrl S di keyboard. Baik, mungkin itu saja untuk video kali ini. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah berkenan. Jika ada pertanyaan dari kalian, boleh langsung komen di bagian komentar. Insya Allah akan kita jawab sama-sama. Jika saya tidak tahu, saya akan coba dari video lainnya. Terima kasih telah berada di video ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jumpa lagi di video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.